Perkenalkan, nama saya Ini Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar pendekatan behavioristik terhadap kepribadian. Yang kedua, saya juga akan menjelaskan tentang implikasi pandangan behavioristik bagi konsep kepribadian. Sebelum memasuki penjelasan yang pertama, di sini saya akan memberitahu teman-teman apa sih behaviorisme itu. Behaviorisme itu adalah pandangan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang diamati, bukan berdasarkan mental. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu asumsi dasar pendekatan behavioristik terhadap kepribadian. Pendekatan teori pembelajaran behavioristik terhadap kepribadian itu memiliki dua asumsi dasar, yaitu yang pertama, perilaku harus dijelaskan dalam kerangka pengaruh kausal lingkungan terhadap diri orang tersebut. Yang kedua itu ada pemahaman terhadap manusia harus dibangun berdasarkan riset ilmiah objektif di mana variabel dikontrol dengan seksama dengan eksperimen laboratorium. Nah, selanjutnya itu ada dua pandangan asumsi dasar pendekatan behavioristik terhadap kepribadian. Yang pertama itu menurut Pavlov. Pavlov ini yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dalam mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungannya terus-menerus dengan lingkungannya. Tingkah laku seseorang akan berubah baik jika diberi penguatan. Maksudnya itu dengan diberi penguatan yang positif pada tingkah laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik. Sedangkan menurut pandangan Skinner, asumsi dasar behavioristik itu Skinner bekerja dengan tiga asumsi dasar, di mana asumsi pertama dan kedua pada dasarnya menjadi psikologi pada umumnya, bahkan menjadi asumsi semua pendekatan ilmiah. Yang pertama itu ada tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu, yaitu ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Nah, yang kedua itu ada tingkah laku dapat diramalkan. Ilmu bukan hanya menjelaskan tetapi juga meramalkan, bukan hanya mengenai peristiwa masa lalu tetapi juga masa yang akan datang. Nah, yang ketiga itu ada tingkah laku dapat dikontrol. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk tingkah laku seseorang. Skinner bukan hanya ingin tahu bagaimana terjadinya tingkah laku, tetapi Skinner sangat berkeinginan memanipulasinya. Skinner memahami dan mengontrol tingkah laku memakai teknis analisis fungsional tingkah laku. Suatu analisis itu tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat, bagaimana respon timbul mengikuti stimulus dan kondisi tertentu. Skinner itu menegaskan bahwa teori-teori tingkah laku manusia sering memberikan ketentraman yang keliru kepada para ahli psikologi mengenai pengetahuan mereka bila mana dalam kenyataan mereka tidak memahami kaitan antara tingkah laku yang muncul dengan peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya itu ada determinisme lingkungan dalam konsep kepribadian. Behaviorisme itu memandang studi kepribadian merupakan bagian dari bidang pendidikan yang lebih luas. Dan juga behaviorisme itu memandang manusia merupakan objek fisik dalam dunia fisik. Cara menjelaskannya itu perilaku objek fisik manapun adalah mengidentifikasi kekuatan dalam lingkungan yang menyebabkan perilaku. Tidak ada kebutuhan menjelaskan perilaku dalam kerangka perasaan, sikap, atau sifat kepribadian, tetapi lingkunganlah yang menyebabkan perilaku. Nah, yang kedua itu ada implikasi pandangan behavioristik bagi konsep kepribadian. Bagi behavioristik, kepribadian itu adalah pola deskriptif pengalaman psikologis yang pada kenyataannya diakibatkan oleh lingkungan.
karena faktor lingkungan merupakan penyebab perilaku. Gaya perilaku individu diperkirakan berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Pandangan behavioristik ini juga pada proses pembelajaran memiliki implikasi penting bagi pemahaman dan penanganan psikopatologi. Psikopatologi ini tidak dipahami sebagai masalah internal atau batin maupun merupakan penyakit dalam pikiran seseorang, tapi disebabkan oleh lingkungan yang maladaptif di tempat orang tersebut berada. Asumsi ini mengisyaratkan bahwa tugas terapi bukanlah untuk menganalisis konflik, tetapi yaitu untuk tujuan terapi adalah memberi lingkungan baru, yaitu pengalaman pembelajaran baru pada klien. Dan lingkungan baru harus menyebabkan klien mempelajari pola perilaku baru yang lebih adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gary Arif Adrian akan menjelaskan biografi dari Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Ryazan, Rusia pada 26 September 1849. Ia merupakan anak dari seorang pendeta paroki yang miskin. Ia senang bekerja dengan ayahnya di kebun, dan minatnya tentang tanaman berlangsung seumur hidupnya. Ketika ia memasuki usia 9 sampai 10 tahun, ia mengalami penurunan kesehatan yang menyebabkan pendidikannya harus tertunda. Ketika ia berusia 11 tahun, ia masuk ke kelas 2 sekolah gereja di Ryazan. Pada 1864, ia pergi ke Technological Seminary dari Ryazan, sekolah yang merupakan sebuah sekolah pelatihan bagi para pendeta. Di sana ia belajar agama, bahasa klasik, dan filsafat, dan ia mengembangkan minat dalam sains. Pada 1870, Pavlov diterima di Universitas St. Petersburg di Rusia. Ia belajar fisiologi hewan sebagai kuliah mayor dan kimia sebagai kuliah minornya di universitas. Setelah lulus dari Universitas St. Petersburg, Pavlov memasuki Akademi Militer Medis pada 1881. Dia bekerja di sana sebagai asisten laboratorium selama 2 tahun. Pada 1877, ia menerbitkan karya pertamanya tentang peraturan peredaran darah dengan refleks tidak sadar atau tidak sadar ada tindakan dari tubuh. 2 tahun kemudian, ia menyelesaikan kuliahnya di akademi. Pada 1881, Pavlov menikah dengan Serafima. Ia menghabiskan 10 tahun berikutnya di akademi. Pada 1883, ia menyelesaikan tesisnya tentang saraf jantung. Tak lama kemudian, ia menerima gelar dokter medis. Selama tahun 1880-an, Pavlov menyempurnakan teknik-teknik investigasi ilmiah. Pada 1890, Pavlov diangkat menjadi ketua farmakologi di akademi. Setahun kemudian, ia menjadi direktur Departemen Institut Fisiologi Eksperimental Kedokteran. Pada 1895, ia menerima kursi fisiologi di akademi yang dipegangnya hingga 1925. Selama 40 tahun berikutnya, Pavlov mengejar studinya dengan kelenjar pencernaan dan refleks terkondisi. Selama fase pertama kegiatan ilmiah, yaitu pada tahun 1874 hingga 1888, Pavlov mengamati sistem peredaran darah. Pada tahap kedua dari karya ilmiah, yaitu pada tahun 1888 hingga 1902, Pavlov berkonsentrasi pada saraf mengarahkan kelenjar pencernaan. Pada 1888, ia menemukan saraf pankreas yang mengontrol aliran insulin. Insulin adalah suatu zat yang mengatur pencernaan pati dan gula. Pada 1889, Pavlov menemukan saraf mengontrol lambung. Untuk pekerjaan ini, Pavlov menerima hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran. Tahap akhir karir ilmiah Pavlov pada 1902 hingga 1936 difokuskan pada AC refleks menentukan bagaimana mempengaruhi otak. Artikel ilmiah terakhir Pavlov ditulis untuk Grid Encyclopedia Medis pada 1930. Pavlov jatuh sakit pada tahun 1935, tetapi pulih dan berpartisipasi di Kongres Internasional Fisiologis ke-15. Kemudian ia menghadiri Kongres Neurological di London, Inggris. Ia meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, saya Rosida akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai teori Ivan Pavlov. Teori Ivan Pavlov atau kita kenal dengan teori classical conditioning atau disebut juga dengan conditioning respondent, karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus-respon yang bersifat refleks. Classical conditioning atau pengkondisian klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, contohnya seperti yang kita ketahui mengenai percobaan anjing dan bel. Sebelum melakukan eksperimen, Pavlov memberikan makanan dan respon anjing dengan mengeluarkan air liur. Ketika eksperimen pertama dilakukan, bel dibunyikan, namun anjing tidak merespon dengan keluarnya air liur. Kemudian Pavlov melakukan eksperimen lanjutan dengan ketika bel dibunyikan dan diberikan makanan, maka anjing merespon dengan mengeluarkan air liur. Percobaan ini dilakukan berkali-kali oleh Pavlov, sehingga memunculkan hasil ketika bel dibunyikan, maka anjing sudah merespon dengan mengeluarkan air liur. Maka didapatkan 4 penemuan penting setelah eksperimen dilakukan. Yang pertama, akuisisi, di mana pembelajaran awal dari hubungan antara rangsangan respon yang meliputi rangsangan netral yang diasosiasikan dengan unconditional stimulus kemudian menjadi conditional stimulus yang menghasilkan conditioning respon, di mana selang waktu keterhubungan antara CS dan UCS ini hanya sepersekian detik. Yang kedua ada generalisasi, kecenderungan sebuah rangsangan baru yang mirip dengan rangsangan yang dikondisikan menghasilkan respon yang sama dengan respon yang dikondisikan, di mana semakin mirip stimulus akan memberikan respon. Contoh, respon berliur terhadap bel akan berlaku bagi suara yang lain yang mirip dengan bel. Yang ketiga ada diskriminasi, yaitu proses menyadari perbedaan di antara stimulus atau proses belajar untuk merespon beberapa rangsangan tertentu dan tidak merespon rangsangan yang lainnya. Contohnya, anjing akan belajar membedakan di antara suara yang ada. Ketika suara bel yang dibunyikan akan memberikan makanan atau suara bel yang lainnya namun tidak memberikan makanan. Yang keempat ada excitation, di mana pembalikan atau pelemahan respon yang dikondisikan disebabkan oleh hilangnya rangsangan yang tidak dikondisikan. Contohnya, anjing yang berliur ketika mendengar bel tidak harus ada kehadiran makanan seiring dengan berbunyinya bel. Lalu, seperti apa sih pengaplikasian teori Pavlov ini dalam psikoterapi? Nah, pengaplikasian dalam psikoterapi menggunakan metode terapi yang bernama desensitisasi sistematis. Ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memberikan hilangnya efek kecemasan dengan cara membuat individu tersebut menggabungkan elemen relaksasi dengan visualisasi. Metode ini dikembangkan oleh psikiater, di mana terapinya menghambat rasa cemas melalui kontra pengkondisian respon sebaliknya, yaitu dengan relaksasi otot. Oke, contohnya begini. Ketika ada seorang siswa yang awalnya ini memiliki kecemasan ketika ingin menyampaikan pidato di depan khalayak ramai. Namun, sang guru mengatakan bahwa jika kamu gugup, kamu harus berlatih agar kecemasan tersebut berkurang. Cara yang dilakukan adalah melatih desensitisasi secara sistematis. Misal, seminggu sebelum tampil, 5 hari sebelum tampil, 3 hari, atau bahkan 3 jam sebelum acara tersebut dimulai. Hasilnya, alhasil pada hari H, kecemasan anak tersebut mulai berkurang atau bahkan hilang. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan
yang terjadi karena ada syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Kelemahan teori ini adalah ketika belajar hanyalah terjadi secara otomatis, keaktifan dan penentuan pribadi dihiraukan. Ivan Pavlov mengemukakan bahwa dengan menerapkan strategi, ternyata individu dikendalikan melalui cara stimulus alami, dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Bruce Frederick Skinner. Bruce Frederick Skinner merupakan psikolog asal Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungan. Ia lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Maret 1904 dari pasangan William dan Grace Skinner. Wafat di Cambridge, Massachusetts 18 Agustus 1990 pada usia 86 tahun. Masa kanak-kanaknya dilalui dengan kehidupan yang dipenuhi dengan kehangatan, namun cukup ketat dalam disiplin, di mana ayahnya ini adalah seorang pengacara yang menjadi jenderal konsul di perusahaan batubara besar, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dia menjadi ateis setelah seorang guru agama Kristen yang merupakan penganut liberal yang mencoba meredakan ketakutannya akan neraka yang diceritakan oleh neneknya. Selain merupakan psikolog, B.F. Skinner juga seorang penulis, penemu, dan ahli filsafat sosial. Nah, adapun latar belakangnya, Skinner meraih sarjana muda di Hamilton College, New York, di bidang sastra Inggris pada tahun 1928. Setelah lulus di Hamilton College, Skinner menjadi meskipun ayahnya mendesak agar Skinner meninggalkan karir yang menurut ayahnya tidak menjanjikan. Ia mencoba untuk menulis fiksi, namun ia kecewa akan keterampilan menulisnya, dan dia berkesimpulan hanya memiliki sedikit pengalaman dan tidak ada perspektif pribadi yang kuat untuk menulis. Nah, kemudian pertemuannya dengan behaviorisme hasil karya John B. Watson ini membawanya mempelajari bidang psikologi. Ia memutuskan menuntut ilmu di Harvard dan mengikuti program graduate untuk psikologi. Ia mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan dan meraih doktor pada tahun 1931. Setelah kelulusannya, ia menjadi seorang peneliti di sana sampai tahun 1936. Ia kemudian mengajar di Universitas Minnesota di Minneapolis dan kemudian berpindah ke Universitas Indiana di mana dia memiliki kedudukan di Departemen Psikologi dari 1946 sampai 1947. Setelah itu dia kembali lagi ke Harvard dan menjabat sebagai profesor pada 1958 sampai akhir hayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Astria. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu pengkondisian menurut B.F. Skinner. Pengkondisian operan. Kunci pada pengkondisian operan adalah penguatan segera terhadap respon. Organisme pertama-tama melakukan sesuatu dulu, baru kemudian diperkuat oleh lingkungan. Penguatan pada gilirannya meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku yang sama akan muncul kembali. Oleh B.F. Skinner, yaitu percobaan terhadap seekor tikus yang diletakkan di dalam kandang. Kemudian ia meletakkan bel di pintu kandang yang mana jika ditekan maka secara otomatis makanan akan jatuh dari atas kandang. Pada eksperimen kali ini, respon pertama kali yang dilakukan oleh tikus tersebut adalah melompat-lompat dan mencakari kandang. Hingga suatu ketika tikus berhasil memencet bel, maka pengukir tersebut bergerak dan menjatuhkan makanan dari atas kandang.
Hal ini aksi yang dilakukan oleh tikus dinamakan emitted behavior, yang artinya sebuah tingkah laku yang muncul tanpa adanya stimulus tertentu sebelumnya. Lalu, makanan yang jatuh itu dinamakan reinforcer, yaitu tingkah laku operan yang akan terus meningkat apabila diikuti oleh reinforcement. Pengkondisian operan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penguatan, dan yang kedua adalah hukuman. Penguatan atau reinforcement yaitu konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi lagi. Penguatan terbagi menjadi dua, ada penguatan positif dan ada penguatan negatif. Penguatan positif yaitu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Contohnya, pada saat Budi mendapatkan nilai ulangan yang bagus, lalu ayahnya mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah karena telah mendapatkan nilai ulangan yang bagus. Otomatis Budi berpikir bahwa ia akan terus-terusan berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus agar mendapatkan hadiah. Selanjutnya, hukuman negatif, yaitu kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Contohnya, pada saat Rio mendapatkan nilai ulangan yang jelek, lalu ibunya mengatakan ia akan menyita HP Rio. Nah, pada saat itu Rio menyesal karena telah mendapatkan nilai yang jelek. Di masa yang akan datang, Rio tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi karena ia tidak ingin HP-nya disita lagi oleh ibunya. Selanjutnya, yaitu kepribadian tidak sehat. Menurut Skinner, kepribadian yang tidak sehat itu muncul karena adanya perilaku yang tidak tepat yang disebabkan oleh teknik-teknik kontrol diri dan sosial yang salah, sehingga memunculkan efek-efek yang merusak pada kepribadian. Selanjutnya, pengkondisian pada psikoterapi. Skinner mengatakan bahwa psikoterapi tradisional merupakan salah satu penghalang utama psikologi menjadi ilmiah. Di luar orientasi teoritisnya, seorang terapis adalah agen pengontrol. Tidak semua agen pengontrol berbahaya, dan pasien harus dapat membedakan antara figur otoritas yang sifatnya mengadili, entah itu pengalaman masa lalu ataupun yang akan datang, dan terapis yang permisif. Jika orang tua pasien selama ini bersikap dingin dengan menolak dirinya, maka terapis harus hangat dan menerima si klien tersebut atau pasien. Namun, jika orang tua pasien penuh kritik dan penghakiman, terapis harus bersifat mendukung dan berempati kepada pasien.